Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kemarin saya sudah buat sebuah tutorial cara membuat sebuah aplikasi absensi menggunakan koordinat map. Nah, di sini kan ada yang dimana saya sudah upload juga part 1 sama part 2-nya. Jadi kita akan lanjut langsung ke part yang ketiga. Teman-teman yang baru lihat video ini, teman-teman harus mulai dari part 1 dulu yang ini ya, teman-teman ya, dan langsung ke part 2 baru ke part 3. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah halaman websitenya yang kemarin saya sudah setting buat sebuah kode untuk page settingnya, yang dimana untuk informasi nama sekolah, alamat serta latitude dan longitude ini akan ditampilkan dalam sebuah halaman dashboardnya absensi siswa seperti ini teman-teman ya nanti. Namun sebelum ke sini saya akan buat dulu sesuai dengan thread atau list yang sudah saya buat karena agar supaya rapih ya teman-teman ya. Jadi tidak bolak-balik lagi kita ngoding. Nah, kemarin kan part 1 itu dari 1 sampai 8 dan part 2-nya itu 9 sampai 10. Baru kita mulai lagi di part 3 itu 10 sampai poin 13 yang dimana ped jurusan sama ped kelas di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke sini teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat kalau belum buat sebuah page jurusan HTML-nya, teman-teman bisa buat dulu di sini di tanda plus, baru ke HTML dan nanti akan muncul sebuah halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah buat lagi sebuah page jurusan dan JS-nya HTML seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita mulai dengan cara membuat sebuah codingnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingnya, teman-teman ya. Coding untuk HTML-nya, yang dimana halaman page jurusan HTML-nya, saya akan copy pastekan dulu di sini. Saya copy, ini copy dulu ya teman-teman. Ini dihapus, dihapus dulu. Ini copy. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi, dibaca-baca lagi, dan teliti lagi untuk informasi daripada codingnya. Saya tidak akan menjelaskan karena di part kedua kemarin saya sudah menjelaskan untuk bagaimana cara merubah daripada ID yang sudah disediakan oleh saya maupun dari di JS page jurusan JS-nya. Oke, kita lanjut ke page jurusan JS-nya. Karena ini HTML-nya sudah bersih teman-teman, tinggal teman-teman nanti tinggal dilihat lagi. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke page jurusan JS-nya yang dimana kita memberikan sebuah script JS-nya. Di sini juga saya sudah buat sebuah JS-nya, teman-teman. Saya akan mengkopikan lagi. Nah, copy. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat juga sudah ada namanya yet data tabel jurusan seperti biasa 0 masih kosong dan function untuk menload data feed-nya yang dimana namanya init load jurusan. Nanti itu akan dipanggil oleh main.js. Nah, teman-teman ya. Baru kita buat lagi namanya load jurusan yang dimana load jurusan ini adalah data tabel untuk menampilkan sebuah data jurusannya. Di sini ada namanya ID-nya itu DT jurusan atau data tabel jurusan. Dan di sini juga ada nama atau field, namanya ID jurusan, kode jurusan, nama jurusan, serta status jurusan, teman-teman begitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa dilihat juga di sini ada title atau untuk header nanti di Google Sheet-nya. Ada ID jurusan harus sama dengan ini ya namanya teman-teman ya. Terus ada kode jurusan juga, ada nama jurusan, serta status jurusan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung buat kepada Google Sheet-nya. Di sini teman-teman tambahkan sebuah sheet namanya jurusan dan buat sebuah header namanya sesuai dengan di data tabel di dalam JS-nya, teman-teman. Kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman, kita lanjut lagi, balik lagi ke dalam sebuah JS-nya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah, kita langsung masuk lagi ke data modal di sini, teman. Untuk membuka semua input modalnya namanya open modal jurusan. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat juga ini sama dengan kemarin kita buat sebuah page setting atau data code setting. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada ID yang nanti dimasukkan ke dalam sebuah HTML-nya gitu, teman-teman ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan juga karena kemarin saya sudah menjelaskan di part kedua. Kita lanjut ke save jurusannya. Save jurusan di sini ada data jurusan ID atau ID jurusan yang dimana ini nanti dipanggil dalam sebuah kode GS-nya, nama jurusan, kode jurusan, serta status jurusan. Kalau ini nanti dipanggil di dalam sebuah HTML di sini teman-teman. Nah, ini ya di sini teman-teman gitu.
Dan yang terakhir juga di dalam JS-nya ada hapus jurusannya sesuai dengan ID yang kita cantumkan, ID jurusan. Oke, kalau sudah untuk JS-nya kita lanjut kepada kode JS. Nah, di sini sudah ada kemarin setting ya, data awal kode setting. Oke, saya akan buat rapi dulu sih teman-teman ya. Agak rapih nanti. Oke. Nah, ini sebenarnya sama untuk cara input datanya, ada get sheet setting, ada get data setting, ada generate ID setting, serta save setting. Bahkan ada juga delete setting sebelumnya. Saya tidak dimasukkan, teman-teman, kelupaan ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke dalam sebuah get sheet jurusannya. Saya akan copy paste karena saya udah buat juga di sini untuk jurusannya, teman-teman. Saya akan jelaskan lagi di sini untuk get settingnya. Nah, di sini teman-teman melihat ini ada awal kode jurusan. Di sini ada namanya function get set jurusan atau get sheet jurusan, namanya itu sheet jurusan. Nah, sheet jurusan ini teman-teman harus buat dulu konstansanya di atas agar nanti terpanggil oleh si get sheet jurusan ini. Nah, lihat teman-teman di atas, scroll ke atas. Nah, buat si teman-teman ya ada konstansa sheet jurusan, namanya adalah sheet jurusan. Kalau sudah, teman-teman balik lagi ke dalam codingnya di sini, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita buat lagi namanya function generate ID jurusannya, agar nanti untuk ID-nya itu otomatis tergenerate dan tidak buat manual. Namanya JRS nih teman-teman, terserah mau namanya seperti apa. Kalaupun misalkan nanti teman-teman yang mengajar atau membuat sebuah aplikasi untuk SMA, paling misalnya IPA, IPS, dan sebagainya. Kalau nanti di SMP atau di SD ya jangan pakai jurusan saja teman-teman, ini tidak perlu ya gitu. Nah, kita lanjut lagi kepada get data jurusannya yang dimana memanggil sebuah data dari Google Sheet-nya, namanya get data jurusan. Di sini ada ID yang dimana ID jurusan di row 0, nama jurusan di row 1, kode jurusan di row 2, dan status jurusan di row 3. Ini sama dengan yang ada di kode CS-nya teman-teman begitu ya. Kalau sudah, kita coba dulu deh. Kita coba dulu untuk membuat sebuah input manual seperti biasa ya, agar apakah si datanya sudah bisa dipanggil atau tidak untuk si get data jurusan ini teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu ke sheet-nya. Kita buat dulu ID asal 12345, namanya misalkan TKJ ya untuk kodenya, dan untuk namanya misalkan teknik komputer jaringan seperti ini teman-teman ya. Dan statusnya kita buat aktifnya huruf kecil semua teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita langsung masuk ke dalam sebuah websitenya. Nah, karena saya sudah masuk, udah login menggunakan passwordnya admin, kita masuk ke dalam sebuah jurusannya. Nah, kita reload dulu teman-teman kalau sudah masuk seperti ini ya. Kita reload dulu agar nanti si datanya itu yang tadi dirubah itu sudah terubah dalam sebuah websitenya. Masuk ke dalam sebuah menu jurusan. Nah, di sini teman-teman muncul atau tidak tuh get-nya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, ini secara manual sudah muncul. Nah, berarti ini sudah berhasil membuat sebuah function daripada get jurusannya. Kalau sudah berhasil teman-teman, kita langsung lanjut kepada sebuah save jurusan. Nah, tadi kan kita manual nih dalam sebuah database-nya, gitu kan. Sekarang kita hapus lagi. Kita hapus dulu teman-teman, hapus dulu. Nah, kita reload lagi di sini. Reload lagi apakah sudah menghilang atau tidak. Kalau sudah menghilang, kita akan buat langsung data jurusannya. Oke, ini sudah kosong ya teman-teman ya. Berarti datanya sudah kosong, baru kita mulai ke save jurusannya. Oke, kita langsung ke save jurusan di sini. Kita dilihat get sheet jurusan yang dimana sesuai dengan nama jurusannya atau sheet jurusannya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini functionnya ada get sheet jurusan, dan terus di sini ada create data jurusan atau jurusan data menggunakan ID ya. Karena ini untuk save jurusan ini menggabung dengan update atau edit. Jadi ini satu modul, satu function gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa dibaca dan dilihat juga ya untuk codingnya. Kalau sudah, kita langsung lanjut saja karena sudah tadi saya dikopikan juga di dalam sebuah JS-nya, dan saya juga udah dibuatkan langsung di dalam sebuah kode JS-nya. Baru kita masuk ke dalam sebuah, oh iya lupa teman-teman, jika teman-teman kelupaan untuk memanggil sebuah si init load jurusannya, teman-teman jangan lupa juga masuk ke dalam sebuah main JS di sini teman-teman ya. Buat sebuah page jurusan seperti ini, case sampai break ini di sini.
Nah, buat sebuah fake jurusan, di sini teman-teman bisa merubah atau memanggil si init load jurusannya di sini dan di dalam ini juga init load jurusan, maka nanti tampil sebuah halaman seperti ini teman-teman ya. Saya kelupaan jika informasi ini teman-teman kelewat begitu teman-teman. Kalau sudah, karena sudah disetting juga untuk save-nya di dalam sebuah JS nih, lihat ya. Open modal sudah ya, open modalnya sudah dimasukkan, save jurusannya sudah ada di sini, hapus juga sudah ada teman-teman. Nah, di sini juga di dalam sebuah JS, kode JS-nya sudah saya buatkan juga untuk function save jurusannya, baru kita mulai untuk meng-add-nya. Kita tambahkan jurusan, misalkan kode jurusannya itu adalah TITL atau teknik instalasi tenaga listrik. Seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, statusnya kita buat aktif ya. Mau aktif, mau non aktif, serah. Aktif. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sukses ya teman-teman ya. Data jurusan berhasil ditambah. Nah, ini muncul sebuah data dalam sebuah data tabel. Berarti untuk input data jurusannya sudah berhasil teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan bisa coba untuk membuat sebuah data jurusannya. Oke lagi, atau kita buat lagi yang kedua. Misalkan namanya TKJ, teknik, komputer, ya komputer dan jaringan. Seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, save lagi di sini. Oke, sukses teman-teman ya. Nah, oke muncul satu lagi di sini. Oke. Nah, kalau ini berarti udah berhasil. Nah, untuk edit juga sama di sini teman-teman klik edit maka muncul sebuah data sesuai yang kita inputkan juga ya gitu. Oke, kita tutup. Untuk hapus juga sama, kita diklik hapus maka muncul sebuah data jurusan akan dihapus permanen. Ya atau tidak ya. Oke, jadi untuk root data jurusan udah berhasil teman-teman ya. Nah, kalau sudah berhasil teman-teman baru kita akan lanjut lagi ke dalam sebuah list di mana untuk page kelasnya yang ini ya teman-teman ya. Nah, page kelas HTML dan page kelas JS-nya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada page kelasnya teman-teman atau CRUD data kelasnya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga untuk data CRUD kelasnya. Nah, kita kembali kepada sebuah script-nya. Nah, teman-teman jika belum membuat sebuah nama page kelas HTML sama page kelas JS-nya, teman-teman silakan buat dulu. Kalau sudah buat, kita mulai langsung kopikan. Di sini saya sudah menyiapkan untuk page kelas HTML-nya teman-teman ya. Oke, untuk page HTML-nya saya sudah siapkan di sini. Nah, ini saya kopikan dulu teman-teman. Pas dari sini teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya sebenarnya sama ya untuk data CRUD kelas sama jurusan sama set itu sama. Saya buat sebuah template yang sama. Tinggal teman-teman kalau sudah tahu dasarnya, ini tinggal dirubah saja seperti rubah data ID yang sudah disediakan sama saya, seperti data modal kelas, awal itu data modal jurusan, terus misalkan modal kelas title atau modal jurusan title, terus from jurusan menjadi from kelas dan sebagainya. Ini hanya dirubah saja teman-teman. Namun bedanya di sini kita memanggil sebuah list jurusan di dalam sebuah sheet jurusan yang dimana dipanggil oleh data kelas atau input kelas itu menggunakan drop down atau select gitu teman-teman ya yang ini. Nah yang ini dipanggil oleh select kelas di mana menggunakan ID jurusan yang dipanggil itu nanti ID jurusan dan nanti disimpan ke dalam sebuah drop down-nya di sininya. Ini yang perbedaan daripada CRUD untuk data kelasnya. Nah, kalau sudah teman-teman, kita mulai lagi ke dalam sebuah fake class JS-nya. Kita pastekan lagi di sini, teman-teman. Kita paste lagi, kita ambil dulu untuk JS-nya. Teman-teman harus pahami juga untuk cara penamaan dan pembuatan kodenya ya, jangan sampai salah. Nah, di sini seperti biasa ada tag scriptnya, terus ada it data tabel class null ya. Untuk pemanggilannya seperti biasa ada function init load class, nanti ini akan dipanggil oleh main.js. Nah, untuk soal ini sepertinya teman-teman mau tidak sebenarnya tidak masalah. Saya akan hapus dulu ini teman-teman ya. Nah, karena sudah ada di dalam sebuah main.js. Nah, dipanggil oleh load data class. Nah, ini load data class ini adalah memanggil sebuah tabelnya. Nah, ini tabel untuk function load data class, yang dimana namanya itu dt class. Nah, dt class ini ada di dalam sebuah HTML. Di sini teman-teman di atas. Nah, ini mana ya? Nah, ini dt class. Nah, teman-teman ya, sama ya. Kalau sudah, di sini juga ada ID kelas, nama jurusan, dan statusnya. Status kelas.
Teman-teman juga jangan sampai salah untuk penambahan headernya. Header dalam sebuah Google Sheet harus sama ID kelas, nama kelas, jurusan, serta status. Sampai dengan teman-teman get data kelasnya. Nah, karena kita belum buat sebuah sheet-nya, maka kita pergi dulu ke dalam sebuah Google Sheet. Tambahkan sebuah sheet namanya kelas ini, teman-teman ya. Tambahkan. Nah, kalau sudah, kita buat sebuah ID-nya, header-nya, header-nya seperti tadi, ID kelas, terus nama kelas ya, kelas, terus jurusan, nah, jurusan sama status. Oke, seperti ini ya, status. Nah, teman-teman, nanti yang akan dipanggil oleh kelas itu, yang akan disimpan oleh Google Sheet-nya ke dalam sebuah sheet kelas di dalam jurusan itu bukan nama jurusan, tapi sebuah ID jurusan seperti ini, teman-teman ya. Ya, ini ID-nya ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita mulai coba inputkan manual dulu untuk pemanggilan datanya atau mengambil sebuah data di sheet ke dalam sebuah websitenya. Misalkan untuk manual 1, 2, 3, 4, 5 dulu, nama kelasnya 10 TKJ 1 contohnya. Untuk jurusannya, ini adalah kode ID-nya ya, bukan kode jurusan, tapi ID jurusannya. Di sini teman-teman saya kopikan dulu sesuai TKJ-nya. Nah, ini TKJ. Nah, ini ID jurusannya kita copy. Nah, ini simpan di sini teman-teman. Pastekan statusnya aktif saja, aktif. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke dalam sebuah AppScript-nya. Nah, di sini teman-teman sudah selesai untuk pembuatan sebuah data tabelnya. Baru kita langsung lanjut ke dalam sebuah kode GS-nya. Nah, di dalam kode GS ini sebenarnya teman-teman juga bisa memodifikasi function daripada kode jurusan menjadi kode kelas. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Namun saya sudah siapkan juga untuk template-nya. Saya akan kopikan dulu di sini. Mana ya? Ini kalau salah. Ini ambil dulu. Nah, kita ambil, pastekan di sini. Biar rapi dulu ya teman-teman, ini dirapikan dulu sama saya. Nah, kita tidak akan dulu menjelaskan sebuah set kelasnya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah untuk function get class. Nah, ini yang 1, 2 ID class dan function get data class. Yang pertama di sini teman-teman ya. Teman-teman seperti biasa harus buat dulu konstansa namanya sheet class. Nah, teman-teman pergi ke atas di sini, buat sebuah sheet namanya sheet class dan diberi nama name-nya kelas sesuai sheet-nya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman kembali lagi ke bawah ke dalam sebuah function get class-nya. Nah, kalau sudah membuat sebuah get sheet class, buat sebuah get generate ID class kalian, teman-teman ya, seperti biasa. Nah, untuk penambahan return-nya di sini kelasnya mau terserah teman-teman mau apa ya. Kalau saya pribadi menggunakan KLS strip. Nah, di sini sesuai dengan berapa kata yang akan dimasukkan begitu. Berapa huruf yang akan dimasukkan sesuai dengan generate ID-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung pergi ke get data. Dalam get data kelas ini, teman-teman, harus ada dua pemanggilan sheet. Yang pertama, get sheet class sama get sheet jurusan. Get sheet jurusan ini sudah kita buat dari awal di atas, teman-temannya di sini. Nah, ini ya. Jadi dipanggil di sini, dibuat di sini dipanggil oleh data kelas. Nah, ini jadi SH jur. Nah, seperti ini kita buat konstanta lagi, data kelas, data jurusan. Dibuat lagi seperti biasa, mapping untuk memapping sebuah jurusan ke dalam sebuah kelas. Yang pertama di sini ada mapping jurusan 0, row 0 yang dimana ID jurusan dan J1 atau row 1 adalah nama jurusannya. Kalau sudah, return data kelas, ID kelasnya row 1, nama kelasnya row 2. ID jurusannya row 2, nama kelasnya row 1, ID jurusannya row 2, dan nama jurusannya kita mapping menjadi jurusan sama menjadi row kedua dan status kelas menjadi row 3. Sebetulnya. Nah, kalau sudah kita save dulu, kita coba dulu apakah terpanggil atau tidak data dalam sebuah Google Sheet-nya. Nah, kalau sudah, kita panggil dulu si init load class ini ya. Kita panggil dulu si init load class ini dalam sebuah main.js-nya. Di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini udah saya buat si file kelasnya dari awal. Nah, teman-teman tinggal nambahkan saja dari case ini sampai break namanya page class sesuai dengan page HTML-nya. Dan di sini juga if type of init load class sesuai dengan JS-nya. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah dibuat,
panggil untuk mereload si konten HTML-nya di dalam sebuah main HTML di sini. Nah, di sini teman-teman, di bawah page jurusan, teman-teman tinggal panggil page kelas JS-nya. Kalau sudah, kita save, ya save di sini, langsung pergi ke kelas. Kita reload dulu deh, reload dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang error, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita pergi ke kelas. Nah, di sini, ini sudah muncul secara get kelasnya atau mengambil sebuah data dari Google Sheet Class ke dalam sebuah website sudah berhasil, teman-teman ya, sesuai dengan data kelasnya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya, di dalam jurusan. Padahal yang saya inputkan tadi adalah ID jurusan, tapi yang muncul ke dalam sebuah websitenya adalah nama jurusannya. Tapi nggak apa-apa, emang seperti ini harusnya ya, karena kita di mapping biar dinamis si datanya. Nah, kalau sudah, kita langsung buat CRUD datanya deh, CRUD data kelasnya. Nah, ini teman-teman ya sudah ada. Nah, kita hapus dulu yang ini tidak digunakan. Nah, hapus dulu. Kita mulai coba CRUD data kelasnya. Tambah kelas. Tunggu dulu sampai berapa detik. Cek. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya. Padahal yang kita panggil adalah ID jurusannya, tapi di sini yang betul adalah nama jurusan. Oke, kita coba CRUD atau add data. 10 TITL1, jurusannya TITL, statusnya aktif, simpan. Nah, sukses teman-teman ya. Data kelas berhasil ditambahkan. Nah, ini muncul. Kelas 86A73, 10 TITL1, jurusannya teknik instalasi tenaga listrik, status aktif, kita cek di dalam sebuah database-nya. Nah, ini teman-teman ya. Kelas masuk. Nah, ini. Nah, yang tersimpan oleh datasheet-nya, Google Sheet-nya, bukan nama jurusan tapi tapi ID jurusan agar dinamis nantinya. Ketika dirubah data, misalkan nih, saya mau merubah nama jurusannya dan kode jurusannya. Tapi di sini pun juga akan ikut berubah teman-teman di dalam sebuah website-nya karena ini akan dinamis. Yang dipanggil oleh datanya bukan nama jurusan tapi ID jurusannya begitu ya. Berarti untuk add data jurusan sudah berhasil teman-teman. Oke, begitu ya. Untuk add jurusan sudah berhasil, kita coba untuk hapus teman-teman ya, untuk delete-nya. Di sini ada delete. Delete ID kelas sudah benar. Hapus data kelas, ID kelas. Cek di sini kodenya. Kodenya ID kelas, save kelas, update. Nah, ini delete. Ini sudah sesuai teman-teman ya, berarti sudah berhasil teman-teman ya. Sudah sesuai dengan kodenya. Kita coba hapus. Oke, hapus. Nah, terhapus data kelas berhasil dihapus. Nah, ini langsung menghilang. Oke, teman-teman ya. Untuk data CRUD kelas sama CRUD jurusan sudah beres. Teman-teman tinggal teman-teman buat coding dengan di rumah masing-masing dan belajar sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan untuk part selanjutnya, part yang keempat akan masuk ke dalam page data siswanya teman-temannya di sini ya. Data siswa, data guru, data wali kelas dan rekap absen serta yang terakhir adalah home untuk absensinya yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Oke, untuk part 3 ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar untuk coding di dalam AppScript ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.